Oke teman-teman, pembahasan yang terakhir yaitu menentukan titik gempa. Titik gempa itu ada dua, yaitu titik hipocenter dan juga titik epicenter. Titik hipocenter atau pusat gempa merupakan titik di mana terjadinya gempa bumi. Sedangkan titik epicenter atau sumber gempa merupakan titik yang berada di atas hipocenter atau sumber gempa. Gempa bumi menghasilkan dua gelombang, yaitu gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Gelombang primer atau gelombang P merupakan gelombang yang pertama kali datang dengan arah perpindahannya searah dengan penyebarannya. Sedangkan gelombang sekunder atau gelombang S merupakan gelombang yang datang setelah adanya gelombang primer dengan arah perpindahannya tegak lurus dengan penyebarannya. Hal yang penting untuk mengetahui lokasi gempa bumi adalah mengetahui waktu tiba gelombang sekunder dan juga gelombang primer. Adapun cara untuk mengetahui waktu datang gelombang primer dan sekunder ada tiga cara, yaitu filtering, yang kedua penentu waktu terjadinya gempa, yang ketiga lokalisasi sumber gempa atau epicenter. Pembahasan yang pertama yaitu filtering. Filtering ini dilakukan dengan mengurutkan seismograf. Pengurutan seismograf ini dilakukan berdasarkan waktu datang gelombang primernya. Tujuannya untuk memudahkan saat melakukan picking pada gelombang sekunder dan juga pada gelombang primer. Pada umumnya, waktu tiba gelombang primer dan sekunder ini akan semakin besar pada stasiun yang memiliki waktu gelombang primernya itu lambat. Untuk yang kedua, yaitu waktu penentu terjadinya gempa. Untuk menentukan waktu terjadinya gempa, ini diperlukan diagram Wadati, yaitu dengan menghitung selisih antara waktu kedatangan gelombang primer dan juga sekunder terhadap waktu kedatangan gelombang primer. Yang ketiga yaitu lokalisasi sumber gempa. Untuk menentukan lokalisasi sumber gempa atau epicenter ini diperlukan adanya data seismograf dari tiga stasiun atau tiga tempat yang berbeda. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengukur waktu kedatangan gelombang primer dan juga sekunder ke stasiun seismik. Pengukuran ini dilakukan pada tiga stasiun yang berbeda. Yang kedua, menentukan jarak epicentral pada setiap stasiun dengan menggunakan waktu gelombang sekunder dan juga primer. Yang ketiga, gunakan jangka dan juga peta untuk menggambar lingkaran sesuai dengan jarak epicentral yang telah diperoleh. Yang keempat, ulangi hal yang sama pada stasiun 2 dan juga stasiun 3 yang nantinya akan diperoleh tiga titik pertemuan dari stasiun yang berbeda. Adapun tiga titik pertemuan ini nantinya merupakan titik di mana terjadinya sumber gempa atau epicenter. Yang selanjutnya yaitu parameter atau alat untuk menganalisis sumber gempa. Yang pertama ada waktu gempa. Waktu gempa merupakan waktu terjadinya gempa dari sumber gempa dengan kedalaman tertentu. Adapun untuk mengukur waktu gempa ini dapat menggunakan diagram Wadati, yaitu menghitung selisih antara waktu kedatangan gelombang primer dan juga sekunder. Yang kedua, arah dan kedalaman gempa. Arah gempa merupakan arah terjadinya gempa berdasarkan arah mata angin, sedangkan kedalaman gempa merupakan jarak fokus dari permukaan bumi. Tiga, yaitu magnitudo atau kekuatan gempa. Magnitudo atau kekuatan gempa merupakan besarnya energi yang dilepas pada saat terjadinya gempa bumi. Magnitudo ini akan bernilai sama meskipun dihitung dari daerah yang berbeda. Skala yang digunakan untuk menghitung magnitudo ini menggunakan skala Richard. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dan